Hai YouTube, sekarang kita ada di video yang ketiga dan di sini gue bakal bahas barang-barang yang ada di kategori kedua. Sedikit flashback. Jadi gue bilang di video kedua itu lo harus bawa barang-barang di dua kategori. Yang pertama itu adalah yang gue bahas di video kedua. Itu barang-barang yang harus selalu kalian bawa kemanapun itu, mau keluar hotel atau kemanapun itu harus selalu nempel gitu. Nah sekarang gue bakal bahas yang kategori keduanya, dimana barang-barang ini harus kalian bawa tapi bisa kalian simpan di hotel gitu. Ini benar-benar barang-barang umum yang kalian bawa selama traveling. Oke, kita bakal bahas barang-barangnya ini dan tas yang gue pakai untuk kategori pertama karena itu harus bawa kemana-mana. Gue pakai tas ransel biasa atau backpack. Kalau buat ini gue taruh di tas cabin gue. Nah kita bahas dulu dari tas cabin. Kalian harus pilih atau beli tas cabin yang seringan-ringannya kalau bisa. Kenapa? Karena biar isinya bisa sebanyak-banyaknya gitu. Tas ini beratnya 2,2 kilo dan harganya di bawah 500.000, mungkin di bawah 300.000 juga, gue lupa karena ini pun gue minjem. Tapi fungsinya itu udah oke gitu, dia bukan dari bahan yang metal gimana, nggak yang keren juga, bahkan udah baret-baret segala macam. Tapi ini cukup gitu, benar-benar cukup. Dan 2,2 kilo itu ringan banget. Gue punya satu tas lagi, itu beratnya 3,6 kilo dan harganya 1 juta. Dan tas itu tuh bagus banget. Dia bahkan ada locknya, dia kayaknya kalau lu banting gimana pun aman gitu. Ya ada harga, ada kualitas kan. Bener-bener bagus banget tapi nggak cocok untuk dipakai solo traveling selama 2,5 minggu gitu. Selisihnya aja 1,4 kilo. 1,4 kilo itu gue harus ngilangin celana jeans gue, jaket, sama outer gue gitu. Gue nggak bisa bawa ini gitu. Jadi pilih tas yang seringan-ringannya. Yang penting cukup karena kalian nggak foto pakai tas kalian juga. Jadi yang penting bisa dibawa lah barang-barang kalian. Terus gue bakal bahas barang-barang di meja ini. Di sini gue bawa beberapa set pakaian. Nanti gue bakal jelasin set pakaiannya apa aja. Tapi gue bakal bahas satu-satu dulu. Yang paling penting itu kalian harus bawa jaket. Jaket ini multifungsi. Jaket ini bisa kalian pakai kalau kedinginan, kalau kepanasan juga gue pakai ada hoodie-nya. Terus kalau kalian lagi pengen jalan biasa malam-malam segala macem ya pakai jaket gitu biar nggak masuk angin juga. Jadi harus banget bawa jaket. Dan jaket ini tuh nggak gampang bau ya. Biasanya sih gue pakai lebih dari 2 hari, bahkan bisa 3 hari, bisa 4 hari tergantung pemakaian. Kalau dia udah bau dan lengket nggak nyaman gitu ya jangan dipakai. Tapi jaket ini benar-benar harus dibawa minimal 1 atau bahkan 1 aja cukup banget. Yang kedua masih baju yang tebal. Ini ada outer dari Uniqlo. Ini bahannya flanel. Ini fungsinya mirip sama jaket sebenarnya buat gua. Jadi ketika gue di Chiang Rai di Thailand itu gua nyewa motor. Dan saat gue nyewa motor gue nggak pakai jaket. Walaupun gue tahu bisa masuk angin, tapi ketika gue pakai flanel ini, itu anginnya tuh nggak nembus gitu dan nyaman gitu. Dan lebih keren flanel ini kan daripada jaket ini gitu. Jadi gue tetap pakai flanel ini walaupun naik motor udah aman banget. Dan ini bisa dipakai berkali-kali juga, bahkan bisa dicampur sama kaos atau yang lain ya untuk selera fashionable lah. Itu terserah, tapi menurut gue harus banget lu bawa 1 outer karena bisa dipakai berkali-kali dan nyaman. Terus di sini ada polo, gue bawa 3 polo. Ini sesuai selera aja, bisa lu ganti sama baju lain, tapi gue lagi seneng banget pakai polo. Ini yang gue pakai kalau gue jalan-jalan keliling kota, ke wahana-wahana dan lain-lain, tapi yang nggak sampai keringetan gitu, nggak sampai berat aktivitasnya. Bener-bener ya keliling-keliling pakai baju bagus aja gitu. Terus gue bawa jeans juga. Kalau jeans gue minimal 2 karena ya tadi gue jalan-jalan di kota atau buat pas lagi penerbangan, transit segala macam ya gue lebih nyaman pakai jeans gitu. Naik motor juga gue pakai jeans, jadi gue pakai jeans ini sama flanel ini naik motor lebih enak juga, nggak gampang masuk angin. Terus ini ada kaos ini bebas apapun, tapi gue lebih suka kaos basic putih gini biar gue bisa campur sama yang lain. Tapi ya kalian butuh bawa 1 kaos yang lumayan tebal supaya lebih enak aja sih, lebih banyak varian yang kalian bawa. Karena sisanya kaos yang gue bawa ini itu beda sama kaos biasa gitu. Ini tuh kaos tipis. Ini kaos tipis tapi masih nyaman juga. Gue beli di Giordano, gue lupa harganya berapa. Pokoknya basic t-shirt gitu. Dan kaos tipis ini gue pakai cuma kalau gue ngelakuin aktivitas berat.
buat kaos ini itu bukan aktivitas yang berat. Kalau gue jalan-jalan keliling kota atau ikut tour yang nyantai gitu, itu gue pakai ini dan ini polo atau baju bagus lainnya. Tapi buat aktivitas berat, dimana lu bakal keringetan, lu bakal panasan, itu gue pakai baju-baju ini yang tipis-tipis gitu, supaya kalau gue keringetan ya gampang kering, terus gue nyaman aja gitu, pakainya adem juga, lebih tipis juga. Dan menurut gue lu harus cari aktivitas lu apa nanti selama solo traveling, tapi pertimbangin bawa baju yang kayak gini tipis untuk aktivitas yang berat. Oke. Terus lanjut, ini optional banget, gue bawa kaos dalam karena gue bawa polo putih, jadi supaya nggak terlalu nembus, gue pakai kaos dalam. Tapi bisa juga gue pakai buat tidur. Dan yang baju Hawaii ini sama, ini optional. Baju Hawaii ini gue pakai buat kalau lagi pengen jalan supermarket atau kayak pakai buat tidur dan lain-lain. Gue pakai baju-baju kayak gini karena ini adem juga, ini tipis juga dan nyaman banget. Jadi gue pakai ini berkali-kali, bahkan bisa 3 kali, 4 kali, bukan kali, bahkan hari. Jadi 3-4 hari gue pakai ini gitu. Karena benar-benar cuma buat tidur atau jalan-jalan yang deket-deket aja. Jadi kalian harus punya pakaian yang bisa kalian pakai dengan santai buat tujuan jalan-jalan singkat atau buat tidur. Kayak 2 ini gitu. Terus lanjut, di sini ada celana yang lumayan proper. Ini celana proper sih, ini celana pendek tapi bagus gitu. Ini sama buat jalan-jalan juga, gue campurin sama polo biasanya. Buat jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak terlalu berat aktivitasnya. Jadi enak gitu jalan-jalannya, nggak selalu pakai jeans. Ini gue pakai waktu itu di Bana Hills, itu tuh kayak Dufan-nya Vietnam di kota Da Nang, dan itu bagus banget. Dan gue nggak mungkin pakai jeans gitu. Lu bayangin aja kita ke Dufan pakai jeans, itu panas banget dan nggak nyaman banget. Jadi gue pakai celana ini. Nah terus ini celana biasa juga, celana pendek, dan ini tipis juga. Jadi ini pasangan sama baju ini. Jadi ketika gue contoh di Ninh Binh itu di Hanoi, Vietnam, itu gue naik turun gunung, naik sampan 2 jam 3 jam, pokoknya aktivitasnya berat banget, naik sepeda dan lain-lain. Gue pakai ini, itu nyaman banget, adem banget. Kalau keringetan juga tiba-tiba dia kering, pokoknya enak banget. Jadi ini tuh kayak satu style tipis-tipis yang perlu kalian pertimbangin kalau kalian punya aktivitas berat. Karena kalian nggak mungkin pakai jeans, mungkin, tapi nggak nyaman. Tapi beda ya tiap orang. Menurut gue nggak nyaman. Pakai jeans nggak nyaman, pakai itu pun nggak nyaman, pakai jaket atau lagi keringetan dan lain-lain, nggak ada yang nyaman sih kalau gue pakai yang lain selain ini. Jadi ini satu set yang perlu kalian bawa. Terus 2 yang terakhir gue bawa celana dalam gue bawa 7 buat jaga-jaga aja, karena kita nggak tahu bakal berapa kali ganti celana dalam kan, kayak mungkin kehujanan atau apa mesti ganti dan lain-lain, jadi gue bawa banyak kan. Terus ada kaos kaki juga, kaos kaki gue bawa 5. Kenapa banyak banget kaos kaki? Karena satu kaos kaki itu gue pakai seharian, bener-bener dari pagi sampai malam itu gue pakai satu kaos kaki. Dan kegiatan gue seharian itu keringetan, mungkin nginjak sesuatu yang basah dan lain-lain. Jadi satu kali pakai kaos kaki seharian, ketika gue lepas dan gue iseng cium atau gimana gitu, itu udah nggak bisa banget dipakai lagi untuk besok sih. Makanya gue bawa 5 gitu, biar gue bisa ganti-ganti pakainya. Terus gue nunggu yang lain di laundry, gue bisa pakai serep dulu. Ketika yang lain udah kelar, yang ini gue laundry gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi banyak banget yang gue bawa lebihan. Nah, jadi buat barang-barang yang dibawa selama solo traveling, gue saranin itu jadi 4 set atau 4 kategori pakaian gitu. Yang pertama, pakaian untuk aktivitas berat yang tadi, buat pakaian tipis-tipis ini. Yang kedua, pakaian untuk jalan-jalan singkat atau tidur gitu. Itu 2 baju ini yang benar-benar opsional sebenarnya, yang bisa kalian pakai kemanapun. Sama celana ini mungkin. Terus yang ketiga, baju untuk jalan-jalan, aktivitas ringan atau sekedar keliling kota, benar-benar pengen kelihatan bagus, fashionable, itu polo dan jeans ini. Dan yang terakhir sama ini. Dan yang terakhir itu outer atau jaket.
benar-benar yang bahannya tebal dan bisa dipakai berkali-kali. Ini penting banget. Jadi ini yang perlu kalian punya selama kalian ngelakuin solo traveling. Dan ini kemarin itu gue bawa semuanya beratnya sekitar 6 kilo 6 kilo ya. Jadi gue masih bisa bawa beberapa hal lagi yang lain. Contohnya kayak alat mandi. Ya gue nggak akan nunjukin sini, tapi kalian harus bawa alat mandi seadanya aja, nggak perlu banyak-banyak atau aneh-aneh juga. Jadi alat mandi, terus sama ini tote bag. Tote bag ini kalau dibuka ada mereknya, jadi gue tutup aja. Tote bag ini buat apa? Gue bawa 2, dan ini buat baju kotor. Jadi kalau misalkan ada baju kotor, gue taruhnya di tote bag. Atau kalian bisa bawa plastik yang gede tuh, entah plastik sampah atau apapun itu kalian bisa bawa. Biasanya gue, nah ini isi dari koper gue taruh baju-baju bagus tuh di sini, dan ini kayak ada penghalangnya kan. Jadi gue buka penghalangnya, gue taruh baju kotor di sini di dalam tote bag dulu, baru gue taruh sini. Terus ini gue tutup gitu, dan baju-baju bersihnya biasanya gue tutupin lagi pakai plastik atau anduk yang gue bawa kemarin itu, baru gue tutup. Fungsinya apa ya? Biar gue lebih ngerasa lebih higienis sedikit gitu, karena yang kotor dan yang bersih kepisah dan ada sekatnya gitu. Biasanya itu yang gue lakuin. Oke, buat dari barang-barang bawaan yang di tas cabin itu aja. Sekarang gue bakal bahas tentang hal-hal apa yang kalian perlu punya selama solo traveling, aplikasi, uang, dan lain-lain.